Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali renungan malam ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk malam ini. Kami berkesempatan untuk menerima dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami siap mendengarnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Renungan ini saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 35 yang berjudul Melangkah di atas masalah. Masalah. Kalau kita mendengar kata masalah, yang ada di dalam pikiran kita adalah kesulitan mengenai berbagai hal. Sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan kita seringkali tidak tahu kapan masalah itu akan berhenti. Masalah yang satu belum selesai, sudah muncul lagi masalah yang lain. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka seharusnya kita teguh menghadapi masalah itu dengan tidak ada rasa takut. Namun ternyata kita seringkali masih takut saat menghadapi masalah. Di dalam ayat 27 Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini peristiwa saat perahu murid-murid Yesus diterpa gelombang dan angin sakal. Mereka juga ketakutan dan bimbang, sama seperti kita yang saat ini kita mengalami juga ketakutan. Kita mengalami tekanan, situasi yang tidak mengenakan, sangat mencekam, saling mencurigai, dan kita menjadi sangat sensitif. Bahkan ada batuk sedikit kita pun sudah takut. Aduh, jangan-jangan. Padahal di dalam Alkitab tertulis kata jangan takut sebanyak 365 kali. Itu artinya setiap hari Tuhan berpesan kepada kita, jangan takut. Saya pribadi pun sudah berkali-kali mengalami goncangan iman. Dan yang terbaru adalah saat pandemi COVID-19 ini, di mana rumah sakit sangat sensitif menerima pasien, ada salah seorang cucu saya yang sakit yang seharusnya dirawat di rumah sakit. Situasi sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan, bercampur menjadi satu. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan takut. Tapi kenyataan yang kami hadapi adalah sangat-sangat menegangkan. Yang diperlukan adalah tenang. Saat tenang, kita bisa berdoa. Dan saat kita berdoa, kita bisa mendapat hikmat, tuntunan dari Roh Kudus mengenai apa yang harus kita lakukan. Mari kita jangan terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita, keadaan-keadaan yang negatif yang seringkali kita dengar melalui medsos, ya. Keadaan di dunia, keadaan di sekitar kita. Kembali kepada murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu yang sedang diterpa badai. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, tapi karena panik, Yesus dianggap sebagai hantu. Petrus minta pembuktian. Jikalau engkau Yesus, katakanlah
Percayalah kepadaku untuk datang kepadamu, berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Saat itu Petrus melangkahkan kaki dan bisa berjalan di atas air. Tapi saat ia merasa ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Artinya, saat Petrus fokus kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tapi saat mereka merasa ada terpaan angin, dia bimbang. Artinya, Petrus hilang fokus. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bahwa di laut itu kan ada angin. Tapi kenapa pada waktu pertama Petrus melangkahkan kaki, dia bisa karena dia fokus. Tapi saat Petrus hilang fokus, dia tidak bisa lagi karena dia bimbang. Dia merasa ada tiupan angin, lalu dia mau tenggelam dan dia minta tolong. Dan Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Ini pesan yang sangat mengena di hati saya mengenai perkataan Yesus pada ayat yang ke-31 yang berbunyi, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bukankah itu yang kita alami sekarang? Mari kita jaga iman kita. Jangan kita terpengaruh kepada keadaan di sekitar kita." Berita menakutkan beredar di media sosial dapat membuat imun kita turun. Waktu kita saat ini dengan situasi yang menakutkan, marilah kita memakai situasi ini untuk duduk diam bersama-sama keluarga di rumah, untuk bersuka cita. Kita saling menguatkan, kita saling memperbaiki hubungan keluarga yang mungkin selama ini kurang harmonis. Hubungan suami istri, hubungan anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak. Kita bisa membangun mezbah keluarga dan bersyukur karena gereja kita juga menyiapkan renungan yang bisa kita dengar dan kita saksikan secara online yang dapat membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, kita akan sanggup menghadapi masalah, walaupun masalah itu tetap ada. Tapi kita bisa melangkah di atas masalah. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui masalah yang kita alami. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saudara dan saya terus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, renungan dan firman-Mu telah kami terima. Terima kasih firman-Mu sangat menguatkan kami Tuhan. Engkau berpesan kepada kami, jangan takut dan terus percaya kepada Engkau. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, untuk semua pemirsa, pendengar renungan malam ini. Kiranya Tuhan menjamah kami masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit, juga yang ada di rumah-rumah, dirawat di rumah. Tuhan, Engkau datang kepada mereka Tuhan. Engkau berkati obat-obatan yang diminum Tuhan. Karena Engkau Allah adalah dokter yang maha kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan
bahwa kesembuhan akan terus bertambah bagi rakyat kami di Indonesia ini. Tuhan, Engkau juga memberkati para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di garda depan. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan juga berikan kesehatan kepada keluarganya. Dan kami, Tuhan, juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sempat kehilangan saudara yang kekasih-kekasih di dalam keluarga itu yang Tuhan panggil. Tuhan, hiburkan mereka, Tuhan, karena Engkau Allah sahabat kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, Tuhan, Presiden dan segala menteri-menterinya, Tuhan, semua jajarannya, Tuhan. Berikan mereka juga hikmat sehingga Presiden kami bisa mengambil keputusan di dalam menghadapi situasi pandemi di negara kami. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu dan Presiden kami dan jajarannya bisa juga mengatasi, bisa berpikir apa setelah keadaan pandemi ini. Terima kasih sehingga kami juga bisa segera beraktivitas kembali. Kami bisa beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.